Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Hari ini cerah ya. Mudah-mudahan semua pioner hatinya juga dicerahkan ya oleh Allah. Amin. Tetap semangat aktivitas seperti biasa dan jangan lupa klik petirnya ya, mumpung masih ada. Kali ini ada apa ya? Ya, gua katakan sih hiburan lah. Hiburan cerdas, oke? Nah, itu mah istilah aja. Iseng sih tadi buka-buka room chat ya kan, para pioners di room chat P gitu. Ada aja ulah warga plus 62 ya. Gue pernah lihat ya, ini sih seru kayaknya kalau apa sih namanya dijadikan apa namanya ya selingan lah gitu. Karena jujur aja informasi ada yang udah gua dapet, cuman seperti biasa kalau cuman apa setengah matang mantar lah ya kan. Oke, kita selingan dulu aja hiburannya biar enggak apa namanya, biar enggak jenuh informasi terus ya kan, terus biar apa fresh juga pikiran kita, otak kita ya kan. Kalau di bahasa yang udah umum mah asupan meme. Oke, ini kita akan lihat apa sih namanya chat para pioner yang ya kalau menurut gua sih chat apa ya obrolan santai lah gitu, tapi menghibur. Tapi ada juga beberapa diantaranya yang bisa dikatakan nyeleneh, aneh gitu kan. Tapi ada juga yang memberikan chatnya itu dengan sikap yang keren ya. Oke, langsung aja nih gue ke informasinya ya. Nih, ini penting sih buat apa sih, informasi buat pioner juga. Gue nggak sembarang inilah apa namanya ngasih apa sharing itu kan. Sini katanya Wendy 8680 kayak saya itu ibarat main slot bro gitu katanya. Ada yang cepat dapat jackpot, ada yang nggak jackpot. Jadi sabar. Kayak saya pasti datang, yang nggak sabar ya puyang melulu. Gitu ya. Oke, kita tahu emang gue juga baca-baca udah barangkali ada yang belum tahu, kayak saya itu masih sembarang sekarang ya, nyampenya ke siapa itu sekalian gue informasikan. Nyampenya ke siapa ya nggak ada yang tahu, mau yang lama mau yang baru nggak ada yang tahu. Oke, mau berapa banyak koinnya, mau yang sedikit juga gue nggak tahu. Namanya sembarang kan, random gitu. Katanya tuh kayak jackpot aja kalau main slot mah. Langka kalau untuk saat ini ya, langkanya karena gitu loh, yang mengajukan KYC itu banyak gitu kan. Ngopi-ngopi, seduh dulu kopinya kalau yang belum ngopi biar seger. Oke, kita ke yang kedua. Ini dari siapa? Mbak Erlina 99 ya. Cek KYC-mu di P-Browser, katanya punya referral. Masa cek KYC ada tidak tahu katanya Anda mungkin ya maksudnya itu. Gini ini nanti ada yang meluruskan ya, udah gua save tadi gitu. Jadi katanya Mbak Erlina nih mungkin karena ngejawab pertanyaan KYC tuh diceknya di mana gitu kan. Terus kata Mbak Erlina katanya cek KYC-mu di P-Browser, katanya punya referral. Masa cek KYC aja nggak tahu gitu. Jadi gini Mbak Erlina juga, kenapa gua masukin sini ya, karena ya buat pembelajaran buat kita bahwasanya ini Mbak Herlina juga tolong jawabnya ya apa sih ya, apa yang ini kurang tepat sebenarnya kalau menurut gua. Karena undangan KYC itu atau KYC itu nggak dicek di mana-mana, dia hadir dengan sendirinya. Oke, dia datang dengan tiba-tiba. Gua nggak bilang
kayak cinta lah, enggak. Kalau cinta ada yang bilang dari mata turun ke hati, oke? Jadi undangan KYC itu datangnya secara tiba-tiba ya, kita nggak tahu, makanya ada banyak orang bilang kalau mau dapat undangan KYC itu dicek setiap hari PI-nya gitu, PI networknya ya, bukan PI browser nih. Kalau yang udah kayak SMA dicek gitu kan. Nah mungkin Mbak Erlina juga ini maksudnya cara untuk ngecek KYC yang udah mengajukan ya, mungkin itu. Tapi kalau yang belum mah ya cukup di apa sih saat kita mau klik petir itu, karena KYC itu adanya undangannya datang setelah kita klik petir itu langsung dari moderator, oke? Ini bagian video sekarang khusus pioner ya. Kemarin gue udah sempet share itu masalah apa moderator dari Bang Rohman ya. Itu jadi gue lurusin juga nih gitu ya. Kalau misalkan yang belum KYC nanya KYC itu adanya di mana sih gitu kan undangannya gitu. Jadi bukan di PI browser ya ngeceknya, tapi di PI network gitu, karena setelah itu baru dialihkan ke PI browser gitu loh. Oke, adanya kata siapa tadi, Bang Sukardi ya kalau nggak salah, itu moderator, itu setelah kita klik petir. Tanyakan coba kalau sama yang apa temennya atau ya keluarganya ada yang pionir juga, tanyakan coba dah bener nggak bahwasanya KYC itu hadirnya setelah kita buka aplikasi PI network gitu kan, terus kita klik petir gitu, atau bahkan mungkin sebelum kita klik petir gitu kan, itu sudah ada. Karena apa? Karena menandakan bahwasanya kita aktif gitu loh, bahwasanya akun kita ini aktif, bukan akun robot gitu. Oke, makanya sering-seringlah bagi yang belum KYC, sering-seringlah buka aplikasinya ya, atau klik petirnya. Oke, kita lanjut nih. Jadi apa ya? Maksudnya mau nge-reaction jadi kemana-mana ya, nggak apa-apa, biasa santai gue mah. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini dari siapa? Pak Soleh kali ya. Kalau nama kita dua kata katanya, misalkan Budi Susanto, di bahasa Inggris mana yang duluan, Budi dulu apa Susanto dulu katanya. Mohon petunjuk teman-teman, takut salah dalam KYC nanti. Terima kasih ya. Ini kenapa gua share ini buat pengalaman buat yang lain juga gitu loh. Ini kita malah mengucapkan terima kasih ya buat Pak Soleh ini gitu. Jadi ada waktu gua kecil itu guru gua sempat bilang, dengan kita bertanya gitu kan, apapun itu ada dua keuntungan, kata guru ngaji gua ya. Itu karena gua emang orangnya bawel kali dari dulu gitu kan, dari kecil. Kata guru gini, ada dua keuntungan dan gua masih ingat bahasanya gitu kan. Yang pertama, akan menjadikan sebuah pengetahuan untuk diri kita. Yang kedua, menjadi pengetahuan juga untuk orang lain. Itulah hukumnya ilmu kan seperti itu. Jadi ketika kita mengamalkannya, ya sudah, yang lain jadi tahu. Gitu ya. Nah, untuk kasus Pak Soleh ini bagus dia nanya gitu, katanya kalau nama kita dua kata, misalkan Budi Susanto, di bahasa Inggris mana yang duluan, Budi atau Susanto dulu. Mohon petunjuk teman-teman, takut salah dalam KYC nanti. Terima kasih. Jadi gini, sebenarnya bukan soal namanya mau dua kata atau tiga kata atau banyak kata ya, tapi yang jadi soal gitu loh, harus sesuai identitas atau kartu pengguna ya, atau identitas penduduk lah, KTP kita mah gitu loh Pak. Jadi bukan soal, karena gini, mungkin Pak Budi punya asumsi seperti ini karena kita sering lihat kan kalau penggunaan di bahasa Inggris itu kan kadang dibalik gitu ya. Oke, siap, keren ya. Jadi harus sesuai KTP ya. Dan tadi gue juga sempat baca, sempat apa kata moderator,
Itu ada yang nanya, cuman nggak gue masukin ke sini ya. Itu ada yang nanya, katanya pengguna nama di pengguna itu salah gimana ya gitu, atau tidak sama gitu. Itu tidak masalah kalau di nama pengguna, nama gue aja di nama pengguna mah apa tuh Adwen 0267 kan. Yang penting mah di saat KYC itu menggunakan nama asli, identitas asli. Oke, sesuai KTP lah khususnya ya, umumnya. Oke. Ini dari Pak Soleh ya. Ini buat pemahaman kita semua gitu loh. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini tanggal sekarang nih 15 Februari. Gue update ya gitu. Jadi informasinya terkini. Terus dari siapa lagi ya? Ini menjawab kayaknya pertanyaan dari Agus Nur Wahid ya. Saya juga berpikir dan berharap bisa seperti itu, tapi jangan terlalu berlebihan. Tahu sendirilah yang namanya cryptocurrency itu labil. Jangankan koin atau token baru yang sudah bertahun-tahun juga bisa jadi abu. Jadi gini, yang Pak Agus Nur Wahid ini nanya, kalau saya nggak gua masukin ke sini ya. Itu katanya nilai intinya ya, lakunya berapa gitu kan, terus berlakunya kapan kayak gitu kan. Jadi optimis lah Pak Agus Nur Wahid ini. Nah, yang jawab ini itu kan katanya dia juga berharap seperti itu gitu kan, tapi jangan terlalu berlebihan katanya. Tahu sendirilah namanya cryptocurrency itu labil. Jangankan koin token baru yang sudah bertahun-tahun juga bisa jadi abu. Ini perlu gua luruskan juga gitu kan. Buat yang namanya gua coret lah, mungkin merasa kalau ngelihat video ini catatan gua nih gitu kan. Jadi gini, cryptocurrency atau koin digital gitu kan ya, itu beda. Itu aset. Sementara kita tahu koin P ini bukan koin digital ya, tapi mata uang digital. Oke. Karena apa? Kalau yang di tradingin turun naik seperti Bitcoin, Ethereum atau banyak lah gitu kan, ya itu mah apa sih, permainan dari sananya ya kan. Namanya juga koin trading gitu kan, diturun naik itu namanya bisnis. Nah, sementara itu kan pionir yang lain juga pasti udah tahu kalau Binetwork itu mata uang digital. Gua tadi langsung mikir gini, kata gua, kalau namanya mata uang dari dulu yang gua ingat gitu kan, dari zaman baheula orang tua kita ada istilah 1 perak, 2 perak ya kan, sepeser, 2 peser atau 1 sen. Mana? Ini logika loh. Gue bicara logika aja. Bahkan ke sini yang namanya 1 sen, 2 sen, 1 perak, 2 perak, apalagi terus tadi itu 1 peser, 2 peser. Itu malah nggak ada. Yang ada ke sini mata uang makin besar ya kan, nilainya yang zaman gua 50 perak, 500 perak. Sekarang udah nggak mau tukang parkir itu juga yang 500. Kita juga yang ngasihnya malu ya, yang 500 perak mah ke tukang parkir. Nah, jadi gini, koin apa sih namanya, Binetwork ini mata uang digital. Makanya kenapa asumsi banyak orang, bahkan dokter Nicholas juga sempat ada apa sih namanya bocoran bahwasanya itu hanya harga awal yang di konsensus Cina itu gitu kan. Kenapa ya ini bisa jadi lebih tinggi gitu loh. Nah, itu ya. Jadi stabil, nggak labil ya. Kalau yang labil itu yang koin digital lainnya mungkin ya kan. Sementara sebagai mata uang itu stabil dan bahkan bisa jadi lebih mahal. Itu oke. Kita lanjut ya. Ini seru juga ternyata. Gue nggak gue nyangkain bakal bahas sepanjang ini ya. Cuman apa ya, biasa gue seneng berbagi, sharing-sharing aja. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Aduh, kepencet. Nah, ini tadi, terus ini yang ini ya. Apa ini? KYC susahnya minta ampun katanya. Padahal saya KYC di aplikasi lain selalu cepat. Nah, ini gue tadi apa sih namanya baca ini juga
Aduh, kata gua nih, ada aja warga plus 62 ya kan. Ya nggak apa-apa. Ini terjadi karena ketidaktahuan gitu loh. Karena ketidaktahuan. Jadi kita harap maklum ya sama beliau-beliau semua yang mungkin apa sih bisa dikatakan gaptek ya. Kalau yang udah canggih mah gitu kan, pemahamannya udah tinggi, pasti otomatis lebih jauh ya. Nah, katanya KYC ini susahnya minta ampun, padahal saya KYC di aplikasi lain selalu cepat. Oke, gue bantu jawab di sini, nggak apa-apa ya. Kenapa itu terjadi? Logika banget, karena di aplikasi lain penggunanya itu sedikit, Pak ya. Kalau misalkan yang di P-Network itu kita tahu sendiri, sampai sudah di 35 jutaan lebih pengguna di seluruh negara. Nggak seluruh sih ya, kemarin kisaran 243 lah, kurang lebih loh itu. Dari hitungan awal itu 230 negara ya, udah bertambah. Oke, jadi bukan soal aplikasinya nih, perlu digarisbawahi, tapi soal seberapa banyak pengguna. Oke, jadi ada pembahasannya. Gue nggak nyangka nih kalau apa sih yang gue tadinya mau buat hiburan aja kita nih, itu kan sementara nunggu informasi terkumpul gitu kan, kita reaction aja gitu. Nggak taunya malah ada jadi pembahasan. Bagus ya, makanya gue bilang tadi hiburan cerdas. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi, padahal saya kayak saya di aplikasi lain selalu cepat. Iya, karena penggunanya sedikit ya. Oke, kita lanjut di yang berikutnya. Saran saya ketik Tuh kan gue tadi nggak ngeh gitu kan, kirain gue klik petirnya gitu, jangan pakai jam alarm ya. Dia juga mungkin maksudnya klik petir lah ya. Takut kebaca server robot, makanya saya klik petirnya. Jamnya tidak beraturan, tergantung notif dari PIK-nya. Saya nggak pernah pasang alarm untuk pengingat klik petir. Oke. Bagus, menurut gue ini bagus, saran yang bagus. Cuma logikanya logikanya ya. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi, nggak tahu buat apa. Kalau menurut yang lain ya, yang nonton video ini, yang kita ngobrol bareng nih, menurut yang lain gimana? Pioner yang lain, apa itu termasuk kebaca server robot gitu kan? Atau malah biasa saja, nggak ada apa namanya, nggak ada pengaruh gitu kan? Kalau logika gue nih, ini nggak ada, karena alarm itu kan di HP kita ngatur nih, kita yang ngatur. Kalau P-Network kan dari sananya yang ngatur ya, walaupun miningnya atau nambangnya itu 24 jam sekali gitu kan. Misalkan nih contoh ya, yang mau memasang alarm nih, jadwal nambangnya misalkan jam 6 pagi, jam 6 pas lah kita, terus kita pasang nih gitu kan jam 6 pagi juga. Nah itu ketika besoknya lagi itu bisa lewat sedetik, berapa detik. Nah ingat gitu, keamanan atau detektor dari P-Network itu sangat jeli gitu loh. Nah yang gua logikakan, alarm ini nggak bakal mampu mendeteksi sekonnya, apa detik ya gitu loh, per sekonnya tuh nggak bakal terdeteksi gitu, kecuali memang robotnya tuh jenius banget. Kalau nggak mungkin lah, alarm tuh kan kita anggap robot, tapi kan nggak jenius banget, kalah jenius sama artificial intelligence atau AI ya gitu, atau AI gitu. Itu logika gua ya gitu. Jadi jangan takut, buat apa sih namanya, yang lain juga barangkali ada yang masang alarm ya. Kalau menurut gue sih aman itu. Oke. Karena alarm cuma bisa ngebaca menit. Kalau logika gue, dia detiknya kayaknya gue nggak ada deh. Ada di alarm di HP gue ya kan, masa gue harus apa buat alarm aja reset ya kan, enggak lah, gak usah.
kecuali stopwatch. Tuh stopwatch tuh ada detikannya ya. Seingat gua alarm tuh cuman bisa menghitung menit. Oke, nggak bisa dia apa detik. Kurang canggih itu. Oke, seru ya jadinya. Gue nggak nyangkain jadi apa sih, seru juga gitu. Kita lanjut ke informasi, barangkali masih ada. Gue nggak ngitung, kalau nggak salah ada 14 tadi kalau nggak salah chat yang gue screenshot. Ada nih masih. Ini katanya apakah sekarang KYC masih bersifat undangan? Apa udah ada perubahan setelah pembaruan P-Browser? Ini pertanyaan bagus lah ya. Pertanyaan bagus. Jadi dia bagus, dia nanya ke moderator langsung ya kan, dan nanti dijawab juga sama moderator gitu kan. Untuk sementara ini jelas belum ada ya, masih sembarang gitu. Jadi untuk pembaruan P-Browser itu gue juga masih ngumpulin, ada baru satu. Cuman gue kalau misalkan masih meragukan, gue timbang-timbang dulu. Belum gue berani untuk menginformasikannya ya, seperti biasa. Gue nggak suka informasi setengah mateng. Jadi gitu ya. Barangkali ini ada yang belum tahu juga, apakah istilahnya mungkin apa sih namanya, udah ada perubahan setelah pembaruan P-Browser. Kita tahu kemarin di video yang kemarin gue bahas soal yang konferensi di Francisco itu ya. Nah itu pun P-Core Team masih membentuk atau menyempurnakan utilita. Gua balelonya nggak pernah ketinggalan ya kalau bikin video. Utility gitulah ya. Jadi masih membangun jaringan lah, intinya seperti itu ya, membangun banyak kegunaan kan gitu. Nah itu di konferensi sana karena banyak yang hadir ya. Nanti di situ kita tunggu saja perkembangannya ya, setelah Dr. Nicholas dan yang lainnya pulang dari San Francisco gitu. Karena kita tahu ada tugas core team ya, 2 lagi. Yang di video sebelumnya udah gue sebutin itu apa, kayak masal dan utilitas. Oke. Seperti itu. Apakah sekarang KYC masih bersifat undangan? Ya, masih sembarang undangannya juga. Jadi belum ada pembaruan di P-Browser soal KYC ya. Kita tunggu KYC massal. Oke. Ini Februari aja masih pertengahan, santai aja. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Soalnya saya belum punya ATM, pakainya saya wallet. Selain ATM, bisa pakai wallet nggak? Gue nggak ngerti deh. Sebenarnya nggak ngerti gue apa ya namanya yang dipertanyakan ini. Jadi hubungannya tuh kemana gitu kan? Kalau ATM kan sudah jelas uang fiat pak gitu loh. Kalau wallet gitu kan, P-wallet itu, tapi dia bilangnya wallet ya. Seingat gue wallet itu P-wallet, mungkin dia tipe ya. P-wallet itu ya untuk menyimpan itu hasil nambang gitu kan, masuknya ke P-wallet gitu. Bisa pakai e-wallet nggak? Maksudnya uangnya apa koinnya gitu kan? Soalnya saya belum punya ATM. Oh. Atau jangan-jangan gini nih ya. Gila, ini seru nih anjir. Maksudnya dia mungkin buat nyimpen uang. Ya ampun. Jadi nggak bisa ya. Nggak bisa mas bro ya. Kalau apa uang fiat ya, uang apa kartal atau apa disebutnya itu ya uang kita lah, itu uang umum ya. Itu uang saat ini itu hanya bisa di ATM, nggak bisa di wallet. Wallet itu hanya untuk mata uang digital, karena walletnya aja digital kan gitu. ATM juga digital, cuman kan ada fisiknya gitu ya. Semoga bisa dipahami ini. Asik bener. Lanjut ya, kita ke masih ada nggak? Oh masih ada ternyata. Ini dari siapa? Pak Yanto. Pak Yanto gue tadi sempat baca-baca banyak banget. Beliau memberikan instruksi atau bantu jawab moderator ya. Ini ngejawab siapa? Yu.
Siapa itu KYC? Itu Anda harus menunggu undangan adanya setelah klik petir ya. Jika belum dapat, Anda harus bersabar. Mau KYC Anda, jangan langsung ke P-Browser, itu yang cara yang salah katanya. Seperti itu ya, yang tadi gua bilang itu ada sangkut pautnya. Oke, jadi ini karena tadi siapa itu, Mas Bro Yuyu ya, nanya KYC gitu kali ya, soal dimana mungkin ngeceknya seperti tadi itu. Jadi jangan langsung ke P-Browser. Pak Yanto malah bilangnya salah ya kan. Sebenarnya ya salah nggak salah sih, cuman lebih bagusnya gitu kan, lebih tepatnya itu di aplikasi nambang ya, P-Networknya ya, itu adanya setelah klik petir. Iya, seperti itu ya. Oke, dan pastikan Anda berada di tempat dan menyiapkan KTP, karena cuma 15 menit loh gitu waktunya. Ketika melihat ada undangan KYC, Anda bersegera ngambil KTP itu kan, langsung proses KYC, minta bantuan ke yang sudah tahu gitu kan. Nah, nanti diarahkan sudah. Kalau misalkan terlambat seperti yang di video sebelumnya gue ceritakan, itu ada yang sampai hilang lagi karena ngambil KTP dulu lama gitu kan, ya udah akhirnya ya menurut moderator begitu 15 menit. Kenapa diberi waktu 15 menit gitu kan? Karena masih banyak antrian yang lain ya, diberikan dulu lah ke yang lain gitu. Jadi kita harus benar-benar siap ya kalau undangan KYC itu ada. Oke, pastikan kalau bahasa gue mah tetap ada di rumah gitu, atau masuk di P-Networknya ya, nambang. Oke, begitu. Lanjut deh, masih ada nggak? Oh, masih ada aja nih. Oke, undangan apa ini? Udah undangan KYC. Pas mau foto KTP, kameranya nggak mau fokus, malah ngeblur, yang sepertinya masuk mode zoom, mode zoom ya. Dan nggak bisa diapa-apain lagi. Udah saya report, HP restart apa report nggak tahu gua tuh, mungkin maksudnya restart harusnya kali ya. HP saya Huawei, ada nggak yang ngalami seperti saya? Gini Pak siapa Dul Kenyut ya, namanya keren banget. Oke, gini Pak Dul Kenyut, gue bantu jawab deh, nggak apa ya. Seperti yang sering banget di video sebelumnya udah gue sampaikan, pokoknya banyak lah video-video gue yang soal KYC dan berikut permasalahannya masing-masing ya. Setiap video itu beda permasalahan gitu, nggak apa-apa gue bahas lagi di sini gitu kan. Jadi untuk kenapa minimal sempat gue bilang, karena temen gue di sini, pioner yang lain di sini nih, yang bareng sama gue terus nongkrong ya kan, itu minimal RAM 3 HP-nya. Oke, dan itu pun gua waktu melakukan KYC gua hapus yang nggak penting. Itu penting gitu kan. Jadi kita menyiapkan ruang gitu kan untuk proses KYC gitu ya. Jadi ya mohon maaf nih ya buat yang HP-nya kentang gitu kan, atau HP-nya jadul lah bisa dikatakan. Sampai ada gua waktu kopdar di daerah Cikampek itu, sampai ada yang langsung beli HP baru loh demi bisa nambang. Itu saking tertariknya ya. Itu bagus seperti itu. Dan untuk masalah KYC yang HP-nya kemarin bermasalah juga sempat gua bahas. Itu pakai caranya ganti HP, bisa dan berhasil gitu kan. Yang penting itu yang diiniin, katanya ada yang komen juga, ngobrol sama gua juga itu kan, itu masuknya ke P-Browsernya aja, bukan ke P-Networknya, karena kan proses KYC-nya kan di P-Browser ya gitu. Jadi kita, nah setelah itu langsung hapus lagi nih di HP yang dipakai. Jadi HP yang itu tuh cuman buat daftar KYC aja gitu. Jadi jangan sampai ada akun double, ganda atau cloningan seperti yang gua bahas kemarin ya. Gitu ya. Nah, yang kasus sama Pak Dul Kenyut ini, itu kalau yang gua tangkap nih dari bahasanya apa sih, kameranya nggak mau fokus, malah ngeblur, sepertinya masuk mode zoom dan nggak bisa diapain lagi. Nah, ini bermasalah mungkin di touchscreen-nya atau layar sentuhnya Pak ya gitu. Jadi kan ada HP yang udah layar sentuhnya kena tuh kadang suka jalan sendiri. Oke.
gitu ya. Nah, terus katanya ada nggak yang mengalami seperti saya? Ya ada saja mungkin gitu kan. Nah, makanya solusinya seperti itu ya. Kalau bisa disiapkan HP-nya yang benar-benar mumpuni untuk melakukan KYC P-Network. Karena untuk aplikasi yang lain mungkin nggak bisa, nggak berat, nggak ribet gitu kan. Cuman kalau ini karena P-Network ya maaf gitu kan, proyek ini bukan proyek abal-abal atau proyek kaleng-kaleng kan gitu ya. Itu jadi ya kita juga harus bisa, ibarat modal lah, kita mau gabung dengan sesuatu yang luar biasa gitu kan. Masa kita ya maaf aja ya, kalau ibarat style mah penampilan kita gembel kan gitu ya, kasarnya kalau mau masuk ke kantor kan nggak etis lah, intinya seperti itu. Terutama khususnya ini mau gabung, kita mau datang aja bisa dibegal duluan sama satpam. sorry pak gitu kak, nggak ini ya nggak boleh masuk bisa-bisa. Kalau misalkan tadi gua bilang HP-nya cuman RAM 2, maksimal minimal itu RAM 3 ya, yang sepengetahuan gua loh. Mungkin di yang lain ada ada hal atau kasus lain, mungkin silahkan komen aja gitu kan. Apa RAM 2 bisa gitu kan? Kalau menurut gue sih nggak bisa ya. Dan kalau bisa lebih, semakin tinggi RAM-nya itu semakin bagus ya support untuk proses KYC. Oke. Jadi begitu ya Pak Dul Kenyut. Tadi gua coba ini bantu jawab juga ya. Sekalian kita hiburan, sekalian kita sharing lah ya. Oke, informasinya masih ada nggak nih? Kita cek. Oh, masih ada. Ya kita lanjut. Roman 79. Nah ini dia balasan ke moderator ya, Mas Rohman 79 ini. Setiap klik petir pasti ada iklan, katanya untuk menutupi biaya server. Kalau iklan kita dinonaktifkan, ada pengaruh di penambangan koin? Tidak mod katanya. Aduh, jangan mod dong, ntar jadi modar takutnya. Moderator ya maksudnya itu. Jadi gitu, dia nanya ini ya. Ya gue tadi sih waktu baca ini, aduh kata gue, untuk proyek yang sebesar ini aja ya maaf ya, iklan dipermasalahkan. Anggaplah kita ucapan terima kasih gitu loh. Untuk ya siapa tahu kan iklan itu bonusnya untuk moderator, atau bonusnya untuk Pikor Tim, atau untuk Dokter Nicholas. Itu gua jujur aja ya ampun, kalau cuman iklan ya kita maaf ya, gua jujur gua nggak main TikTok gitu kan, tapi barangkali yang lain banyak yang main TikTok. Untuk nonton TikTok aja gitu loh, untuk nonton TikTok aja kita sampai berani atau bisa menghabiskan sampai berjam-jam bahkan gitu ya. Ini ya ampun, please ya, please Bu, Pak, atau adik-adik, atau abang-abang, mas-mas, teteh-teteh semuanya. Nggak apa-apa sih, makanya gue reaction seperti ini ya. Bagus ya, itu pengaruh nggak katanya gitu kan kalau iklannya dinonaktifkan. Nah itu sempat gue dengar dari moderator ya, itu alangkah baiknya nih, ini saran gua ya, kalau mau dinonaktifkan silahkan. Cuman saran gua tuh kalau mau dinonaktifkan setidaknya sudah lulus KYC lah gitu loh. Kita udah dapat undangan gitu kan. Kalau misalkan belum dapat undangan terus coba-coba matikan iklan, ya gua jujur aja nggak berani komen ya, karena ini kebijakan dari moderator yang menjawab ya. Kalau saran, gue cuma bisa ngasih saran aja. Ya Allah, iklan paling berapa detik Pak? 30 detik paling lama ya kan. Ayolah. Jangan pelit-pelit. Aduh, gimana mau jadi orang kaya nih kalau pelit, astaga. Nonton TikTok aja sampai berjam-jam. Oke. Kita lanjut, masih ada nggak? Kalau nggak ada, ya udah. Masih ada aja. Ini apa ini? Ini rame-rame dengar udah open.
Ini gue juga apa sampai makanya kenapa gue reaction ya gitu. Pemain katanya open minute katanya moderator gitu kan. Betul apa cuman hoax? Mohon ingon infonya mungkinnya itu. Aduh. Oke. Gini Bapak, Ibu, siapa ini ya, gue nggak tahu itu. Aduh. Makanya kenapa gue sangat menyarankan kepada semua pioner gitu loh. Itu sebenarnya kembali ke diri kita juga. Ini sudah zaman canggih, ini sudah zaman teknologi yang luar biasa. Ini proyek besar gitu. Kalau memang mau kita terlibat di dalamnya, tolonglah gitu. Kalau bisa jangan sampai setidaknya mengurangi kayak ini apalagi nih ya di room chat moderator. Kasihan moderator menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan berulang gitu loh. Kayak saya gimana caranya ini gini, aduh. Nah kita tuh harus pintar-pintar lah ya. Makanya yang gue bilang tadi, kita buat streaming, buat nonton hal-hal yang ya gue anggap nggak seberapa penting lah. Itu aja bisa dikatakan kita berani loh menghabiskan kuota atau menghabiskan waktu. Sudah jelas waktu maya gitu loh. Nah untuk mencari informasi kenapa kita tidak mau itu loh. Itu ironis banget kata gue sih. Gue makanya waktu di video kapan gue sempat marah juga. Sebenarnya gue bisa marah juga kali ya. Gak cuman bisa cengengesan, tenang aja. Gue bukan gimana ya. Jadi sempet gue bahkan di video yang mana itu gue di grup itu sempat ngedumel lah gitu kan. Kata gue nih anggota yang lain giliran nanya open minute kapan, ada informasi nggak update gitu loh. Ini loh informasinya gitu kan, disimak, disaksikan, ditonton, dipahami, dipelajari gitu loh. Karena setiap informasi itu kan itu penting. Cuman kita pilih-pilih, saring-saring informasinya kira-kira akurat enggak, sesuai enggak, ngejalur enggak gitu kan. Itu loh. Ya, jangan cuman bisanya nonton TikTok apalagi joget-joget. Aduh, udah. Gue sih nggak ngurus, silahkan ya kan. Cuman bagi khususnya buat yang gabung di channel Mang Adun ya, mohon maaf nih, gue bukannya berarti menceramahi, enggak ya. Jangan sampailah kita gitu, kasihan yang lain ya. Itu ngejawab banyak pertanyaan yang berulang. Oke. Ya, kalau misalkan justru gini, kalau gua nih gitu kan, justru ketika istilah kata ada yang membutuhkan pertanyaan ya kita ngejawab gitu. Di sini berlaku sistem atau bisa dikatakan hukum memberi dan menerima. Itu ya manusiawi ya gitu loh. Jadi kita jangan hanya mau menerima gitu kan, kita juga harus memberi informasi kepada sesama. Oke, gitu ya. Ini kasihan gue sih. Ya mungkin di antara yang gabung di channel Mang Adun nih ada yang bisa dikatakan senior lah ya. Pasti kewalahan dong. Gue bicara seperti ini bukan melihat di satu sisi saja gitu loh. Gue melihat di berbagai sisi. Ada yang udah senior, pasti kan dicecer tuh sama pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan sudah sering kali disampaikan gitu kan. Kalau yang sebagai junior nih, misalkan ada yang gabung di channel Mang Adun ya tolong ya itu ya sharing, kecuali kalau pas kita sharing santai gitu kan. Tapi ya jangan itu melulu, nanti seniornya juga puyeng jawabnya. Oke ya, kita lanjut. Masih ada nggak coba? Masih ada aja. Gak apa-apa jadi lama nih, gue gak nyangkain jadi lama ya. Gak apa-apa lah, ini juga hiburan cerdas lah kalau gue bilang. Oke. Ini dari siapa ini? Gita Deviana. Mbak Gita Deviana katanya saya salah nama pengguna. Oh ini yang tadi ya. Gimana ya, saya ikuti tutorial katanya untuk mengubah nama pengguna, terus sudah ada jawaban via Gmail dari
terus langkah apa yang harus kami lakukan, gitu. Jadi kadang begini, kadang ketika kita masuk ke nama pengguna, ya mungkin maksudnya itu nama yang sudah ada gitu kan, atau sudah ada yang menggunakannya kan, seperti itu ya, sudah ganti nama lain. Nah kalau ada yang belum bisa gitu kan, itu kan makanya kenapa nih ya, kenapa di belakangnya itu kan kayak contoh tadi Mas Rohman 79. Karena kalau cuman pakai nama Rohman itu sangat banyak. Kita tahu ya, di Indonesia nih nama Rohman kita tahu banyak banget. Bisa jadi itu sudah ada yang memakainya, sudah ada yang pakai ya. Jadi ya kita lebihi deh, pakai angka gitu kan, misalkan angka 1, angka A, terserah lah mau pakai angka tanggal lahir atau apa gitu. Jadi katanya sudah ada ya jawaban via Gmail, katanya gitu. Jadi ya sudah tinggal diganti, itu gak ada masalah nama pengguna seperti yang gue bilang tadi ya. Yang penting di saat melakukan proses KYC gitu loh, itu nama harus sesuai dengan nama identitas. Oke, apa namanya? Udah ya, apa sih? Jelas ya gitu. Oke. Masih ada nggak? Iya ampun, masih ada aja. Nggak ngeh gua soalnya, nggak ngitung-ngitung lah, biarin aja. Di sini dari siapa itu, si Bera 7, oke. Katanya harus sabar menjalani penambangan pai gitu ya, demi membentuk ekologi dan utilitasnya. Nah ini bener banget gitu. Kenapa yang gua Rex nggak soal cuman apa namanya, apa sih, hal-hal yang aneh atau nyeleneh, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini juga sama gue Rex, tenang aja gitu loh. Justru ini yang penting gitu. Jadi gua nggak cuman istilah kata ingin apa namanya, ngasih hiburan biasa ya. Ini ada sedikit unsur kecerdasannya juga. Oke. Di sini beliau mengatakan harus sabar, oke, menjalani penambangan pai. Iya harus sabar lah demi membentuk ekologi dan utilitas yang luar biasa. Itu jelas ya, perkembangannya udah sering gua update gitu. Karena bahasa gua kayak gini gitu kan, mungkin ini bahasa umum juga, rahasia umum lah. Mie instan saja yang namanya instan itu kan, itu tetap harus direbus ya kan, harus dimasak. Nggak bisa tuh kita langsung buka. Walaupun anak jadul tahu nih, kalau mie instan itu dulu bisa langsung dikeremas. Dulu zaman gua ada namanya anak mas. Itu seneng banget gua kalau udah keremas, taburin bumbu, makan. Tetap kan ada prosesnya. Seinstan apa sih gitu kan, secepat apa sih? Tetap kita harus buka dulu bungkusnya ya kan, harus sobek dulu bumbunya. Semua nggak ada yang instan sebenarnya gitu loh. Oke, jadi sabar ya. Jangan nanya kapan open minute Dokter Nicholas ngapain aja. Gak ya. Udah informasinya udah semua ya. Kita sharing-sharing aja sama gua, ngobrol-ngobrol bareng. Oke, thank you ya buat yang apa sih namanya, selalu mengikuti channel Mang Adun. Oke, informasinya udah semua. Thank you. Buat yang baru gabung, selamat bergabung. Jangan kaget dengan penyampaian gue yang karakter kayak gini ya kan. Dan kemarin gue juga sempat bahas ini. Alhamdulillah ada siapa itu yang komen, katanya justru bagus, katanya biar nggak kaku ya kan, ada cengengesannya. Thank you. Gue emang karakter kayak gini, nggak apa-apa ya. Terima kasih juga buat yang udah like, udah subscribe, membagikan video gue ke semua sosial media, baik itu grup-grup WhatsApp ataupun Facebook. Oke, thank you ya, yang udah support selalu. Oke, nanti kalau ada waktu gue sambung lagi. Gue Mang Adun, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.